selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast suara kita. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang tema bullying. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu dan selaku korban bullying. Sebelumnya, halo Dia, apa kabar? Alhamdulillah sejauh ini kabar baik. Nah, di sini gue pengen nanya nih. Ada 4 pertanyaan sih. Udah banyak-banyak. Yang pertama, BTW jenis bullying apa sih yang lo alami selama ini? Selama ini gue mengalami jenis bullying verbal. Gimana tuh, Fer? Nah, verbal itu kayak lewat kata-kata sih. Jadi kata-kata yang menjatuhkan, terus mental gue kan juga mendown gitu loh. Gara-gara gue dibully sama kata-kata yang menyakitkan itu loh. Nah, yang kedua, sejak kapan sih lu ngalamin bullying dan berapa lama? Gue ngalamin bully itu dari kelas 7 sampai kelas 9 sih. Lumayan lama. Iya, sampai gue lulus tuh. Penyebab gue dibully itu gara-gara gue suka ngomong sendiri. Habis itu gue bingung, gue mau cerita kemana lagi? Iya, jadi gue mau ngomong sendiri kan, karena keluarga gue kan kebetulan juga, ya begitulah. Nah, terus gue diledekin, orang gila ngapain? Iya, padahal gue anak, cuman itu butuh temen. Nah, ada nih teman gue nganterin gue kan, nanya-nanya gimana. Ternyata dia tuh cuman kepo, bukan peduli sama gue. Nah, terus dia temenan nih sama gue ini. Iya, jadi dia tuh kayak cuma penasaran doang. Nah, terus temen gue ini nemenin gue kan. Ada kali 2 bulan pertama kan, ternyata tuh dia cuma manfaatin gue karena dia kan nggak punya motor nih. Jadi gue yang bawa motor terus. Jadi gue ngejemput dia. Iya, jadi gue bener-bener dimanfaatin. Nah, ketika gue dibully, dia nggak ngebelain. Terus dia malah diem aja. Wah, gue ini teman bukan gara-gara teman. Akhirnya gue dijauhin. Gue sendiri, gue tuh dibully tuh satu sekolah. Ya Allah, gue sempet pengen percobaan bunuh diri di toilet cewek tuh. Gue izin kan ke guru. Alasannya gue mau ke toilet. Pas di toilet, gue nemu kaca. Lu tau gak sih yang bling-bling itu, yang bekas kaca pecah? Iya, gue kan gitu cerita. Iya, bener. Nah, gue Tuh. Jadi digesek-gesek kan. betul itu kan. Habis itu gue tuh udah gak kuat tuh, gue sekolah bisa kebayangin aja 3 tahun gue dibully. Tapi ada percobaan buat keluar dari sekolah nggak? PT keluar gitu. Awalnya pengen ya, tapi balik lagi gue tanggung nih, cuman 3 tahun, tanggung gak sih? Terus gue kuat-kuatin kan mental gue. Nah, gue balik lagi ya ke cerita yang tangan gue gores. Nah, pas tangan gue digores, ada kelas lain yang emang gue kenal gitu, dia cewek, mungkin orangnya bisa dibilang baik. Dia nyamperin gue, dia, lu ngapain? Stop, kata dia gitu, jangan aneh-aneh. Terus gue cerita akhirnya. Satu orang yang Dia lagi nafas diri, dia nggak kayak temen gue yang sebelumnya. Nah, dia tuh ini tahu ngapain kalau boleh gitu, kata dia gitu ya. Lu kuat, tapi sabar lawan, jadi gitu. Gimana gue ngelawan, sedangkan yang ngebully gue tuh satu sekolah gitu. Kira gue diberhentiin sama dia, gak jadi bully dia. Oke kan, berarti lu udah selesai nih. Kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya. Gimana cara lu mengatasi trauma dari bullying tersebut? Pastinya kan ada rasa trauma dari diri sendiri nih. Terus juga kan dampak dari bullying itu juga pasti ada kan. Boleh dong ceritain gitu. Cara gue mengatasi ya gue cerita apa yang gue alami ke temen gue yang di toilet ini loh. Gue cerita dan kita kasih masukan pada dia. Caranya lu bisa cerita ke gue biar lu juga plong, jadi mental lu tuh nggak begitu down. Jadi depan. Berarti dari banyaknya teman-teman yang ada di sekolah lu cuma satu orang. Terus 1 orang doang yang peduli sama gue. Ini memang Sedih bagus. itu dia. Gue dikatain Momo, lu tahu Momo nggak sih? Momo Twice. Iya, yang orangnya kecil, badannya maaf banget ya, tapi mungkin body shaming. Badannya kecil, palanya gede. Gue dikatain itu. Itu sih parah sih. Kalau cara katanya gue cerita biar gue mau stres juga kan kayak yang sebelum-sebelumnya. Udah? Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir. Kalau lu bisa ngentiin suatu jenis bullying, jenis bullying apa yang pengen lu lawan? Gue
gue sih pengen verbal, jenis bullying verbal. Karena kata-kata itu kan bikin sakit ya. Dan itu bakal susah banget nggak sih buat lupain. Gue pengen berhenti itu dan gue bakal ngelakuin untuk menjaga kata-kata gue sebelum berbicara. Kata-kata yang gue lakuin itu untuk membangkitkan orang, bukan untuk menjatuhkan orang. Pengalaman terbaik adalah dari diri sendiri. Betul. Karena gue nggak mau nih orang ini ngerasain nih apa yang gue rasain. Udah stop aja, berhenti di diri gue aja. Orang lain jangan sampai ngerasain. Karena itu tuh benar-benar traumanya sampai sekarang. Tapi karena gue sekarang udah bisa ngendaliin dirinya, ya udah berteman sama nasib dulu. Kalau lu gimana kalian berdua? Misalnya terjadi di posisi gue. Kalau gue sih untuk bullying verbal, yang pasti ya gue nggak pengen ngelakuin itu. Walaupun gue kan sebagai laki nih, gue juga nongkrong juga kan sama temen gue ya, mungkin adalah sedikit, cuman ya saran gue kalau misalnya itu jangan nanti sih, emang nyakitin sih, kadang ngomongan orang udah biasa. cuman ya saran gue itu hindari. Cuman kalau cewek kan pembeliannya udah beda nih, ya kalau cowok kan cuman sekadar ringan-ringan lah bullying verbalnya, nggak terlalu berat. Ya tadi kan kayak lu sampai ngelakuin coba bunuh diri, itu kan mungkin udah beda cara bullying. Udah jauh kan begini. Itu mungkin bullying verbal itu cuman ya kata-kata aja sih, kata-kata apa gitu, sampai kata-kata musik segala macam itu atau apa gimana gitu lah. Kalau lu di posisi gue nih yang tadi gue ceritain ya, lu bakal ngelakuin apa? Atau gimana cara mengatasi lu biar kayak lu nggak mendem trauma itu sendiri? Yang gue lakuin sih ya Kalau gue kan bercerita nih sama teman dekat gue. Kalau lu kayak ya gue sama juga yang gue lakuin kayak lu, pasti gue juga cerita ke orang lain. Cara satunya itu kalau misalnya di lingkungan kita nih, orang itu kayak ih lebay banget sih, dikit-dikit cerita. Gimana menurut lu? itu sih nggak usah dipedulin aja sih omongan orang lain. Tapi kan orang itu nyakitin ngomongannya. Yang dikat aja sih, nggak usah didengerin. Lu tipe orang yang kayak udahlah dia gue gitu. Ya gue sih tipe orang yang tua ya. Kalau lu sendiri gini, Kalau gue sih gimana ya? Pokoknya tuh kalau menurut gue ya, ya udahlah, mau gimana lagi kan? Pokoknya yang kita alami tuh nggak usah, biar kita aja sendiri gitu. Yang rasain kita sendiri gitu. Nggak usah bagi-bagi ke orang lain gitu. Itu sih gitu sih. Oke, untuk teman-teman semua yang mungkin pernah ngalamin apa yang dia rasain, contohnya seperti bullying verbal yang tadi dia pernah ceritain, saran gue sih untuk teman-teman semua jangan pernah lakuin itu ke orang lain. Walaupun cuma sekedar bullying ringan ataupun yang berat, mungkin janganlah, karena bullying itu merusak mental orang lain. Yap, itu dia obrolan kita hari ini. Makasih banget untuk teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk follow podcast Suara Kita dan nantikan episode-episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Dan ingat, hidup itu berat, tapi kamu lebih kuat. See you.